Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang berbahagia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa mampu: 1. Menjelaskan faktor pendorong mobilitas sosial. 2. Menjelaskan faktor penghambat mobilitas sosial. Siswa-siswi yang selalu bersemangat tentunya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kali ini kita akan bahas tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Apa saja faktor pendorong mobilitas sosial? 1. Faktor struktural. 2. Faktor individu. 3. Faktor sosial. 4. Faktor ekonomi. 5. Faktor politik. 6. Faktor kemudahan akses pendidikan. 7. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk. Oke, satu persatu kita akan bahas faktor pendorong mobilitas sosial. Sekarang kita akan membahas faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama, yaitu faktor struktural. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, gambar tersebut adalah gambar ketujuh tokoh Presiden Republik Indonesia. Ya, kalian tentu mengetahui bahwa ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Dengan diterapkannya sistem demokrasi, setiap masyarakat dapat mengisi jabatan di kursi pemerintahan. Indonesia menganut sistem masyarakat yang terbuka sehingga memberi kesempatan setiap orang untuk melakukan mobilitas sosial. Dengan kemampuan yang dimiliki dan kegigihan dalam berusaha, seseorang dapat meningkatkan status sosialnya. Kondisi ini akan berbeda apabila dalam masyarakat menganut sistem kerajaan, di mana dalam sistem kerajaan pergantian raja berdasarkan garis keturunan. Faktor pendorong yang kedua adalah faktor individu, di mana kemampuan individu dalam bidang akademis dan sosial dapat mendorong mobilitas sosial. Seseorang dapat memanfaatkan kemampuannya untuk memperoleh kedudukan tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kembangkan kemampuan yang kalian miliki agar dapat melakukan mobilitas vertikal naik. Faktor sosial. Perjuangan yang dilakukan tiap-tiap orang diawali dari rasa ketidakpuasan, di mana ketidakpuasan ini mendorong seseorang berusaha meningkatkan status atau kedudukannya. Pada awalnya, setiap orang memiliki status sosial dari orang tuanya. Jika tidak puas, setiap orang dapat meningkatkan statusnya dengan cara meningkatkan kemampuannya. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik mendorong seseorang melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, seseorang mudah memperoleh modal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Namun, kesulitan ekonomi yang dialami seseorang dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial. Faktor politik. Situasi politik di suatu wilayah dapat mempengaruhi mobilitas sosial. Masyarakat akan merasa aman dan damai ketika situasi politik kondusif. Sebaliknya, apabila situasi politik kurang kondusif, maka dapat menghambat masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Faktor pendorong akses pendidikan.
Lembaga pendidikan disebut sebagai social elevator, memberikan kesempatan setiap orang mendapatkan kedudukan lebih tinggi. Melalui pendidikan, pengetahuan dan keterampilan seseorang dapat berkembang. Seseorang akan mudah melakukan mobilitas sosial dengan bekal kemampuan yang dimilikinya. Kondisi ini akan berbeda ketika masyarakat sulit mengakses pendidikan yang akan menghambat seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu daerah dapat mendorong mobilitas sosial. Pertumbuhan penduduk yang stabil berpengaruh pada jumlah penduduk yang terkendali. Kondisi ini menyebabkan masyarakat dapat beraktivitas secara maksimal untuk mendapatkan ataupun menciptakan lapangan pekerjaan. Baiklah, sekarang kita lanjut pelajari tentang penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan menggambarkan kondisi kekurangan ekonomi atau finansial seseorang yang menyebabkan seseorang memiliki keterbatasan dalam melakukan mobilitas sosial. Diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama. Diskriminasi dapat berdasarkan warna kulit, suku bangsa, agama, atau kemampuan dalam bidang ekonomi. Faktor penghambat mobilitas selanjutnya adalah jumlah keluarga yang banyak. Masyarakat yang memiliki banyak anggota keluarga relatif sulit melakukan mobilitas sosial. Keluarga dengan anggota banyak cenderung kurang memberi perhatian pada peningkatan status. Kondisi ini terjadi karena mereka terfokus pada pemenuhan kebutuhan. Faktor penghambat mobilitas sosial, situasi politik yang tidak kondusif. Di keamanan dalam suatu wilayah sangat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan mobilitas sosial. Masyarakat yang merasa cemas atau khawatir akan sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Demikian tadi kita sudah belajar tentang materi kelas 8, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi kita di materi selanjutnya. Terima kasih.